Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you? Good morning, sir. I'm fine, thank you. And you? Yeah, Alhamdulillah, I'm good. So, before we start our learning today, ada baiknya kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, secara absen dulu ya. Yes, sir. Feni Maharani. Present, sir. Oke, bagus. Yani Safitri. Present, sir. Hadir semua ya berarti. Oke. Nah, karena udah terabsen, berarti kita udah bisa mulai pembelajarannya. Oke, sebelum kita belajar materi hari ini, saya mau coba apa ya? Mencoba mengingat kembali ulasan kita kemarin, materi kita kemarin, yaitu tentang biografi. Nah, saya mau nanya, ada yang masih ingat nggak biografi itu apa? Saya, sir. Oke, apa itu Penny? Biografi itu adalah teks tentang riwayat hidup seseorang yang isinya itu tentang peristiwa-peristiwa yang bisa dijadikan teladan bagi pembacanya, sir. Oke, bagus sekali ya untuk Penny Maharani. Thank you, sir. Oke, sekarang kita masuk ke pembelajaran selanjutnya. Nah, udah tahu kan apa yang mau kita pelajari hari ini? Tahu, sir. Oke, apa itu pembelajarannya? Offers and suggestions, sir. Bagus. Berarti kalian udah membaca ya. Jadi pastinya kalian udah tahu kan sedikit tentang offers and suggestions. Nah, untuk pembelajaran, untuk mengenalkan kalian tentang suggestion dan offers ini, Sir udah ada video yang bisa kalian lihat, bisa kalian tonton. Nah, dari video itu coba kalian diskusikan apa saja yang ada, apa saja yang terdapat dalam video itu. Pastinya ini video tentang suggestion dan offers. Maksud Sir supaya kalian lihat apa-apa saja yang termasuk suggestion, apa-apa saja yang masuk offers, dan kapan kita bisa menggunakan suggestion dan offers dan sebagainya. Jadi Sir udah nyiapin satu video tentang suggestion dan offers. Nah, kalian diskusikan tentang apa video ini dan apa-apa saja yang terdapat dalam video ini ya. Baik, sir. Perhatikan baik-baik ya. I don't know, the forecast says it will be bright and dry on Saturday. But if they rain on Sunday, we can go for a picnic to the lake. And if the weather gets worse, we might go back to town to spend the evening at home watching TV. Oke, udah selesai kan videonya? Kalau udah selesai, Sir mau kalian membuat kesimpulan atau membuat ringkasan tentang video tadi. Apa saja yang terdapat dalam video tadi. Nah, hasil diskusi kalian tadi nanti kalian kumpulkan ke Sir ya. Baik, sir. Oke. Nah, pastinya tadi kan udah melihat kan di video itu, sudah tahu sedikit tentang apa sih offers and suggestion itu. Nah, kalau sebelum masuk penjelasan, Sir mau bertanya nih sama Feni Maharani. Menurut Feni, suggestion itu apa sih? Suggestion itu adalah ungkapan ketika kita ingin memberikan saran kepada seseorang, sir. Oke, betul sekali. Kalau Yeni nih, menurut Yeni apa sih offer? Offer itu, sir, yaitu menawarkan sesuatu. Contohnya seperti menawarkan bantuan, kemudian makanan dan lain-lainnya. Bagus sekali ya jawabannya. Berarti kalian memang sudah paham dan mengerti apa pengertian dari suggestion and offers. Nah,
Untuk lebih detailnya lagi biar saya jelaskan ya. Jadi suggestion itu benar yang seperti dibilang Kakak Feni, bahwasanya suggestion itu we give a suggestion to propose a plan or idea. Jadi kita itu memberi saran kepada seseorang berupa mungkin ide kah ataupun rencana. Biasanya kalau kita mensuggest seseorang itu biasanya kita kayak kita mau pergi kemana ini, gimana kalau pergi ke sini, pergi ke situ gitu. Nah kalau untuk dalam contohnya, kalau biar saya kasih tahu ya, contohnya itu let's finish our homework first, or let's go home gitu, seperti itu. Jadi kita kayak menyarankan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, jadi ada beberapa macam ekspresi yang bisa kita gunakan, yaitu seperti let's, yaitu kayak let's go, atau why don't we. Why don't we itu bisa kita buat seperti contohnya why don't we just go to the zoo, or why don't we go to swimming pool. Nah seperti itu. Dan ada banyak macam ekspresi yang bisa kalian lihat di buku paket kalian. Kemudian untuk lebih jelasnya lagi, jadi untuk suggestion sendiri dalam membuat ungkapannya itu ada structure yang bisa kita gunakan. Nah structure ini pertama itu yaitu kita menggunakan subject. Nah subjek itu kan kalian sudah tahu kan apa saja itu subjek, I, we, you, they, ya gitu-gitu. Tapi dan juga kita membutuhkan verb. Jadi setelah subjek itu kita masukkan verb. Verb itu apa? Kata kerja. Nah kata kerja yang di sini yang kita gunakan adalah kata kerja pertama. Jadi kita nggak bisa gunakan kata kerja kedua, ketiga, karena penggunaan suggestion ini atau dalam mengungkapkan suggestion ini kita berada di fase yang present gitu, di masa sekarang gitu ya. Jadi subject plus verb plus that. Jadi secara umum biasanya suggestion itu setelah kata kerja ditambahkan kata that, and plusnya yang terakhir adalah object. Jadi contohnya I suggest that he clean his room. Saya menyarankan dia untuk membersihkan ruangannya. Baru atau selain suggest ada lagi nggak kata-katanya? Ada, seperti recommend. Kayak we recommend that she read the Hunger Games. Kami merekomendasikan atau menyarankan dia untuk membaca The Hunger Games atau novel The Hunger Games. Jadi bisa banyak gitu ya kayak kata kerjanya. Bisa kayak suggest, recommend, propose, put forward, advise, atau advocate. Advice juga bisa untuk disuggest kan. Oke. Kemudian pastinya kalau kita memberi saran kepada orang lain, kita akan menerima atau enggak menolak, seperti itu kan. Nah jadi kalau contoh untuk menerima suggestion, biasanya kita bilang oke atau yes. Contohnya seperti ini, why don't you do your homework before going out? Baru kalau misalnya di accept, okay, I will, atau oh yes, it's a good idea, we will do our homework. And then kalau mau contoh untuk menolak atau declining suggestion, we can say sorry, or oh no thank you, I do not feel like going, atau oh I think I will do our first and do my homework gitu. Jadi pasti setiap memberikan suggestion and pasti seseorang itu akan menerima atau menolak. Nah kemudian kita masuk ke offer. Nah kalau offer ini sendiri seperti yang dibilang Yeni tadi, bahwasanya offer adalah give something physical or abstract with which can be taken as a gift or trade. Jadi dia itu bentuknya bisa apa aja gitu, bukan apa aja, maksudnya bentuknya itu bisa physical yang berwujud atau abstrak gitu. Contohnya yang physical itu kayak mana, Sir? Kalau physical itu dia itu kayak yang dibilang tadi di sini adalah gift, hadiah, ataupun kayak bukan hadiah aja sih, kayak berupa yang nampak gitu, ada wujudnya kayak makanan, uang, ataupun barang gitu. Nah kalau yang abstrak itu gimana, Sir? Kalau abstrak dia itu berupa seperti solusi ataupun
kalau di dalam jual beli kita tuh adanya namanya menawarkan. Nah, seperti itu. Jadi itu dia perbedaan antara physical dan abstrak. Kalau contohnya, kalau contohnya sendiri misalnya shall I take you home atau do you wanna help with your homework? Biasanya kan kayak gitu, kayak mau nggak bantuin aku ngerjain, mau nggak kalau aku bantuin mengerjakan tugas kan. Nah, ungkapannya itu juga ada banyak seperti suggestion, tapi di sini yang harus kalian notice adalah kalau misalnya offer ini dia itu ungkapannya bukan positif atau bukan kalimat yang bukan pernyataan, tapi dia berupa kalimat tanya atau kalimat interrogatif. Jadi makanya expression yang digunakan itu biasanya may I atau can I atau shall I, seperti itu. Baru contohnya itu kayak may I give you a hand or can I help you, shall I bring you some tea, and so on. Nah, sama juga kayak suggestion, responding to offers itu ada dua macam, yaitu accepting and declining. Nah, kalau accepting pastinya kan menerima. Contohnya kayak, can I help you? Oh yes please, you can, I really appreciate it. Nah, kalau misalnya ditolak gimana? Kalau ditolak ya secara sopan pastinya kita bilang it's okay, I can do it myself. Atau kalau misalnya sesama teman kayak no, don't worry, I can do it myself gitu. Dan banyak lagi juga ungkapan-ungkapan yang bisa kita lihat, yang bisa kita pakai gitu. Kalau emang mau sopan, biasanya kita gunakan would you atau could you atau shall I, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke strukturnya. Kalau strukturnya ini yang sudah saya jelaskan tadi, jadi dia memakai modal verb gitu, modal verb. Ada yang tahu nggak modal verb apa? Saya Esther. Oke, apa itu Penny? Sampai kayak could, would, should. Oke, bagus sekali ya. Jadi apa yang dibilang Penny itu benar. Jadi modal verb itu yang biasanya itu atau biasanya dibilang kayak helping verb ya. Jadi dia itu kayak would, shall, could, will, can, dan lain-lainnya. Ya. Jadi setelah modal verb kita tambahin subjek, karena kan dia kalimat tanya. Biasanya subjek jadi setelah modal verb kita tambahkan subjek, kemudian kita masukkan objek atau offering yang kita mau buat gitu. Jadi contohnya misalnya kita mau ya ini nih mau nawarin teh ke Fanny, bisa pakai gini, would you care for another cup of tea? Modal verbnya yang mana? Would pastinya kan, subjeknya you, and objeknya for another cup of tea, begitu. Oke, nah supaya kalian lebih meresapi, lebih kayak biar enak gitu ya, bisa langsung paham. Nah, jadi Sir mau kalian baca conversation tentang offering. Nah, jadi di sini ada Jane dan Siti. Nah, Sir mau kalian baca ini ya. Jadi si Jane itu Yeni dan Siti itu Penny. Oke, silakan dimulai. Hello Jen, Hai Siti. you look tired. What is going on? I am working on my project paper. It is due tomorrow. I don't think I will be able to finish it. Would you like any help? Yes, please. I will really appreciate it. Tell me what I can do and I will start right away. Thank you. You are angel. Jadi udah jelas kan gitu, udah tahu gambarannya gimana kalau misalnya offers ini kita terapkan di dalam conversation kita dalam sehari-hari. Nah, oke. Mungkin supaya lebih paham lagi nih ya, Sir mau kalian buat postcard. Postcardnya itu apa? Postcardnya itu berisinya tentang gambar destinasi yang ada di Indonesia gitu, kayak tempat wisata ataupun seperti ya tempat orang sering berkunjung gitu. Nah, oke. Boleh dikerjakan sekarang. Saya kasih waktu 30 menit. Baik, Sir. Nah, oke, silahkan Fanny di presentasiin dulu postcardnya, kemudian
conversation menggunakan suggestion and offer. What do you want to visit in Jakarta, Yani? I have no idea. I suggest you to visit Old Batavia and Taman Mini Indonesia, because in Old Batavia you can take a selfie and the view is really good, and in Taman Mini Indonesia is a wonderful place. Oh, thank you for suggestion. Anytime. Nah, sekarang Yani. Okay. What do you want to visit in Java, Fanny? I think I want to visit Borobudur Temple. Would you go to Karimun Java Beach? Of course. Thank you. Oke, good, excellent, bagus semua ya. Ternyata conversationnya berarti sudah paham dong tentang suggestion dan offers. Nah tadi kan kita udah membuat postcard kan. Nah sekarang bisa dikumpulkan postcardnya. Oke, terima kasih. Nanti saya kasih tahu nilai yang siapa yang bagus dalam pembuatan postcard. Kita kan tadi udah membahas nih tentang suggestion and offers. Kita udah membahas dari mulai strukturnya, kemudian kita membahas ungkapan-ungkapannya, penolakannya, penerimaannya gitu. Nah, dari kalian sendiri ada nggak yang masih kalian bingungkan atau yang kalian kurang paham gitu, bisa kalian tanyakan? Ada nggak pertanyaan? Nggak ada, Sir. Jelas, Sir. Berarti sudah paham semua ya. Jadi simpulkan pembelajaran hari ini, yaitu suggestion itu adalah salah satu ungkapan untuk menawarkan sesuatu gitu, baik berupa ide atau gagasan dan rencana. Kemudian kalau offer sendiri adalah ungkapan yang digunakan untuk menawarkan sesuatu, baik bentuknya fisikal ataupun abstrak. Kalau fisikal, bentuknya itu ada berwujud seperti kayak barang, ataupun hadiah, ataupun makanan dan sebagainya. Nah, sedangkan kalau abstrak ini biasanya itu bentuk atau berupa solusi dan penawaran dalam jual beli. Oke. Kemudian untuk strukturnya sendiri, kita tahu bahwasanya bentuk struktur dari suggestion itu menggunakan present tense karena dia digunakan secara langsung. Tetapi kalau untuk offer, dia itu bentuk kalimatnya adalah bentuk kalimat tanya atau interrogatif. Oke, saya rasa itu saja dari Sir. Untuk kalian jangan lupa untuk mengisi learning journal dan mengirimnya ke Sir melalui email. Kemudian jangan lupa juga untuk baca-baca pembahasan atau materi selanjutnya, yaitu tentang asking for help. Saya rasa itu saja untuk materi hari ini. Baiknya kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, rasa itu saja. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya. Thank you, sir. Anytime, Sir.